Oke lo semua, selamat datang di video channel ini. Kali ini kita akan bahas cara untuk menampilkan performa dari PC atau laptop kita, dan juga tambahan untuk cara menampilkan FPS-nya. Caranya gimana? Tenang aja, yang pastinya ini gratis, dan langsung aja kita coba. Oke, jadi yang kita bisa gunain yaitu dengan menekan tombol Windows G. Nah, tampilannya akan kayak gini kurang lebihnya. Jadi kita yang bagian performance ini kita bisa pin. Nah, nyalakan pinnya, lalu kita bisa atur juga untuk posisinya gimana. Oke, kayak gitu. Lalu backplate transparansinya semakin ke kanan maka akan semakin transparan ya. Lalu juga ada accent color. Ini kita bisa coba di putih misalnya, atau default juga bisa. Yang bisa ditampilin yaitu CPU, GPU, VRAM, RAM, dan FPS PC kita. Oke, kita bisa close. Lalu jangan lupa dipin. Kita misal taruh di sini, lalu kita bisa close. Nah, maka tampilannya akan jadi kayak gitu. Kok nggak bisa digeser? Ya memang kalau digeser itu harus buka Windows G-nya lagi, lalu baru bisa kita geser. Nah, tampilannya akan jadi kayak gini. Jadi kalian nggak perlu buka Task Manager untuk lihat penggunaan RAM, CPU, dan GPU. Oke, itu cara yang pertama. Lalu ada juga cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan GeForce Experience. Buat kalian yang punya GPU Nvidia, kalian bisa pakai cara ini dengan Alt Z. Lalu masuk ke bagian settings, HUD layout, masuk ke bagian performance. Nah, ini kita bisa klik salah satunya, misal di kanan bawah. Lalu ada berbagai pilihan ya. Misalkan hanya mau nampilin latency, bisa klik yang latency, nampilin FPS aja. Nah, itu FPS. Lalu ada juga basic. Ini tampilan yang nggak begitu lengkap tapi cukup oke. Ada FPS dan CPU dan GPU. Lalu juga ada yang paling rame, advance. Nah, ini kita akan coba yang advance. Lalu kita bisa back dan lalu kita close. Nah, jadi kita ada dua tampilan yang menampilkan performance dari PC-nya, yaitu dari Nvidia-nya dan dari Windows. Keduanya ini gratis. Lalu yang terakhir juga ada dari performance PC kalau kalian lagi main game, yaitu dengan menggunakan MSI Afterburner. Oke, langsung aja kita masuk. Dan buat kalian yang bingung cara settingnya gimana, kita udah ada video tersendiri tentang itu. Kalian bisa coba cek juga gimana cara settingnya dan downloadnya, biar bisa nampilin FPS sekaligus performance dari PC-nya. Oke, kita masuk ke cara yang ketiga. Oke, jadi kita langsung aja buka untuk browser kita terlebih dahulu. Lalu kita cari yang namanya MSI Afterburner. Nah, ini kita cari yang paling atas websitenya. Oke, lalu langsung aja kita download. Ukurannya 50 MB. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, jadi setelah tadi filenya udah ke download, kita langsung aja install. Kita klik yes. Kita pilih yang bahasa Inggris aja. Kita klik OK, lalu kita next. I accept.
next lagi. Nah, yang bisa untuk menampilkan FPS dari PC dan juga performa dari PC itu aplikasi ini ya, Riva Turner Statistics Server. Jangan lupa kita centang biar nanti kita bisa melihat FPS-nya. Lalu kita klik next. Kita pilih foldernya yang kita mau di mana, lalu kita pilih next lagi. Lalu install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, lalu ini untuk bagian Riva Turner ya, kita klik OK. Next, I accept. Next lagi. Lalu kita next lagi. Install. Tungguin lagi sampai selesai. Show readme-nya kita nggak usah centang, lalu finish. Nah, ini kita run-nya kita centang, kita coba langsung jalanin software-nya. Kita finish. Kita close. Nah, jadi tampilannya untuk MSI Afterburner kayak gini. Oke. Sekarang sudah kebuka untuk software MSI Afterburner-nya. Lalu kita perlu setting dulu untuk tampilannya nanti, biar gampang untuk kita monitor. Kita langsung aja cari yang namanya ini, logo apa ya? Gear ya. Ya, ini ciri khasnya settings, lalu kita klik. Nah, kita masuk ke bagian monitoring. Nah, di sini kita bisa melihat banyak, ada GPU temperature, GPU usage, dan banyak ini. Inilah yang akan kita tampilkan nanti di bagian pojok kiri atas ya, biasanya di show untuk performa PC kita dan juga FPS-nya. Nah, ini walaupun kecentang, tapi sebenarnya ini tuh belum ada tampilannya di display nanti. Jadi kita harus show in on-screen display-nya kita centang juga. Nah, langsung aja kita lakuin. Untuk GPU temperature, kita tentu aja centang. Lalu kita jangan lupa untuk show in on-screen display, GPU usage juga. Jadi satu-satu gitu ya. FB usage-nya kita nggak usah pakai. Video usage kita nggak pakai. Bus usage kita juga nggak pakai. Memory usage ini memori RAM yang kita gunakan. Jadi kita bisa show in on-screen display. Ini nggak usah. Core clock ini kita terserah mau pakai atau enggak. Kita nggak usah pakai. Jadi terserah kalian yang mau kalian tunjukin di layar monitornya itu apaan aja, per persen. Kita nggak usah. Fan speed kita nggak usah. Fan tachometer nggak. Time limit juga tidak. Power limit nggak. Voltage no loud. Jadi nah, kita udah sampai di CPU temperature. Ini nanti 1, 2, 3, 4-nya akan sesuai dengan thread CPU dari kalian ya. Misal kalian punya CPU dengan threadnya contoh i3 10100, itu kan 4 core 8 thread. Nah, nanti bisa CPU-nya sampai 8 sesuai dengan threadnya itu. Jadi kalian sesuaiin aja. Tapi karena kita hanya tampilannya itu satu aja untuk CPU temperature, nanti yang kita centang yang bagian ini aja. Untuk yang CPU ini kita nggak usah centang. Nah, jadi kayak gini. Untuk CPU temperature kita show. CPU usage-nya sama juga, ada banyak. Tapi yang kita centang, yang kita include dalam monitor, kita cuma yang CPU usage yang nggak ada angkanya ini. Oke, show in on screen display juga. CPU clock dari CPU sama juga. Kita centang yang ada CPU clock paling bawah itu aja. CPU power nggak apa-apa kita centang. RAM usage centang. Common charge. Nah, ini untuk FPS-nya kita centang, lalu show in on screen display. Lalu yang nggak kalah penting juga frame rate average kita juga centang. Oke, ini sama 1%-nya kita centang juga. Oke, nah ini kan kelihatannya berantakan gitu ya. Nah, ini kita bisa urutin dari
terserah kalian. Nah, yang biasa kita lakuin itu CPU-nya dulu. Ini kita bisa tahan kiri lalu naikkan ke atas. Nah, kayak gitu. Memorinya sama. Lalu ada juga power, CPU clock. Terserah kalian mau itunya kayak gimana. Yang penting urut aja dulu. Nah, oke, jadi kayak gini cukup banyak ya. Ya, tapi ya kayak gitu. Lalu apply dan oke. Nah, oke. Setelah kayak gitu, kita belum selesai. Ada juga kita cek di bagian pojok kanan bawah, maka nanti akan muncul window baru. Kita klik di bagiannya itu. Nah, ini show on screen display-nya kita jangan lupa on kalau kita mau tampilin. Lalu kita bisa juga atur dari kegedean atau ukuran dari angkanya yang kita bisa tampilin nanti. Kita pilih aja di sini. Oke. Lalu kita minimize. Setelahnya kita bisa langsung coba tes di game untuk tampilannya nanti seperti apa. Kita buka di gamenya. Nah, oke. Setelah tadi kita udah coba dan udah berhasil, kita juga bisa yang namanya record display atau record layar dari PC kita atau laptop kita dengan software ini ya. Caranya kita masuk ke settings dulu, lalu kita geser ke kanan. Ini ada panah ke kanan, kita cari yang namanya video capture ini. Nah, ini kita video capture-nya kita bisa atur tombol yang kita bisa klik buat nge-start record-nya. Misal kita ini kita cari insert di keyboard. Nah, nanti setiap kita klik tombol insert, maka layarnya kita udah bisa record. Oke, kayak gitu. Lalu capture mode-nya kita. Lalu untuk video formatnya kita bisa pilih yang MJPG compression. Untuk ininya kita biarin aja. Untuk quality-nya boleh terserah kalian mau yang kayak gimana, tapi usahain jangan 100%, kecuali kalau CPU sama GPU kalian memang bener-bener kuat, karena ini akan ngebebanin banget kerja dari GPU kita. Kita bisa aja 85. Untuk frame size-nya kita bisa pilih di 720p aja biar lebih enteng juga. Frame rate-nya 30, serah kalian. Atau misal kita pilih aja 60. Nah, kayak gitu. Kita juga bisa sampai 100 fps, tapi kita pilih aja 60. Video foldernya kalian juga bisa atur. Misal kita pilih di sini. Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Kita pilih OK. Lalu ya, langsung aja. Lalu kita bisa apply dan OK. Langsung aja kita coba lagi. Last round before the switch. The MVP is mine. Oke teman-teman, jadi itulah cara untuk kita dapat menampilkan performa dari PC dan menampilkan FPS juga sekaligus merekam, yaitu dengan software ini tadi ya, MSI Afterburner dan juga Riva Turner. Tenang aja, softwarenya ini gratis, kalian bisa langsung aja download sendiri dan cobain sendiri sesuai dengan tadi yang udah kita sama-sama lakukan. Dan ya, segitu aja untuk videonya. Semoga membantu teman-teman, semoga bermanfaat.
Dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat. Sampai jumpa di video lainnya. Ciao. Oh ya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe pastinya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan ciao. Terima kasih. I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so